Edi, saya lihat banyak orang-orang lamanya Pak Edi datang. Saudara penonton, saat ini saya berada di rumah kediaman Bapak Edi Santana Putra, calon daripada Gubernur Sumatera Selatan, saat berada di Kota Palembang. Nah, kami akan berbincang-bincang mengenai kegiatan pembangunan Sumatera Selatan. Dan beliau ini adalah mantan wali kota Palembang, kalau tidak salah lebih dari 10 tahun. Nah, kami akan berbincang. Assalamualaikum Pak Edi Santana, apa kabar? Sudah berapa lama tinggal di Palembang ini? Sejak menjadi masih anggota komisi ini? Selama ini memang saya di Palembang. Ya, menjadi anggota DPR RI ya bolak-balik lah Ke Jakarta. Nah, mulai tahun 2019 sampai 2024. Baik, saudara penonton ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Inilah sosok daripada Edi Santana Putra, sekarang ini calon daripada Gubernur Sumatera Selatan. Nah, kami akan berbincang juga Pak Edi Santana ya. Bapak sekarang ini masih selaku anggota Komisi 5 DPR. Ya, Nah, Komisi 5 DPR RI. tugas ruang lingkup daripada Komisi 5 di DPR itu apa saja? Komisi 5 DPR RI mitranya adalah yang pertama Kementerian PUPR, yang kedua Kementerian Perhubungan, yang ketiga Kementerian Desa dan PDTT, empat BMKG, dan yang kelima Basarnas. Nah, jadi sebagian besar urusannya infrastruktur. Nah, jadi ini terkenal Komisi Infrastruktur Pembangunan. Kayak saya di Sumatera Selatan terus berjuang untuk menganggarkan ya lebih besar infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan. Seperti contoh jalan gitu ya, jembatan, masalah banjir gitu kan. Nah, ini kalau jalan termasuk jalan tol, percepatannya sekarang sudah Palembang Prabu Muli, Lampung Palembang sudah, nah arah ke Jambi sekarang. Itu dari kita yang dorong itu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun sudah lebih panjang lagi sampai ke Jambi. Nah, yang lainnya kita pernah membangun Tanjung Carat, sudah dianggarkan, tetapi pimpinan di sini menganggap mereka bisa sendiri. Artinya ada investor, akhirnya anggaran ditarik lagi. Tanjung Carat tidak terbangun. Nah, ini kalau saya jadi gubernur, insya Allah itu jadi prioritas kita. Tanjung Carat kita bangun, gitu. Pelabuhan itu. Baik, Pak Edi Santana, mohon maaf ini ya. Sepengetahuan kami ya, saya ini dari PWRI Sumatera Selatan. Sepengetahuan saya Bapak adalah bukan pensiunan dan aktif di Gerindra. Tapi beberapa hari yang lalu Bapak dicalonkan oleh Partai PDI ya, kalau tidak salah. Nah, jadi pertanyaan saya, mohon mengapa tidak dicalonkan dari Gerindra sendiri? Karena Bapak sudah berpengalaman. Kan dinamikanya ini politik, dukungan politik itu. Jadi dinamika, keputusan kan ada di pusat DPP. Nah, saya sudah meminta beberapa kali dengan Sekjen, saya rasanya mampu menjadi gubernur gitu ya. Tolong dibantu, didukung saya. Dari segi senioritas, saya lebih senior dari yang baru yang didukung sekarang oleh Gerindra. Nah, jadi ternyata mereka mendukung pasangan MI dengan ya apa tuh, dengan Anita. Nah, sehingga alhamdulillah akhirnya ada partai yang mau mengusung saya. Ketika terjadi keputusan MK, satu partai cukup. Nah, PDI Perjuangan mendukung saya dan alhamdulillah memang ini rumah lama saya, dan insya Allah semangat ini ya, semangat kerakyatan ini yang membuat militansi dari tim, baik itu tim partai, tim sukses. Mudah-mudahan PDI Perjuangan nanti berjaya lagi. Baik, saudara penonton, nah ini Pak Edi Santana ini ya mantan wali kota yang sudah 10 tahun. Banyak pembangunan yang dibenahi oleh Pak Edi Santana ini, khususnya di Kota Palembang. Nah, Pak Edi Santana ya, Bapak kan sudah berpengalaman menjadi wali kota 10 tahun. Ya, sekarang dicalonkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Apakah nanti kalau seandainya Bapak menjadi Gubernur Sumatera Selatan, kira-kira apa yang prioritas yang perlu dibangun kembali
di Provinsi Selatan ini, mengingat Bapak kan sudah dekat dengan, sudah tahu seluk-beluk kehidupan di DPR RI. Ya, kalau bicara Palembang, Palembang ini ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Ini tempat kedudukan kantor gubernur. Harusnya Palembang ini berjaya lagi seperti dulu, bersih, terang, aman gitu kan. Nah, ternyata sekarang kan semuanya menurun gitu ya. Transportasi publiknya, air bersihnya gitu ya. Semua dulu kita, zaman saya dulu 2003-2013 nomor 1 semua. Kebersihan nomor 1, nomor 2 gitu ya. Terus taman kami pernah nomor 1, transportasi publik nomor 1, perizinan nomor 1 di Indonesia nih. Ya. PDAM nomor 1 di Indonesia. Banyak sekali yang nomor 1 itu di Indonesia. Sehingga ketika saya tidak lagi, saya mengharapkan ini menjadi lebih maju, ternyata sekarang turun semua. Kita ketinggalan sekarang. Palembang ini enggak. Artinya kita mengembalikan seperti kejayaan yang lalu perlu 5 tahun. Kemudian jadikan saya gubernur, Palembang bagus lagi. Daerah-daerah juga bagus. Jadi kesepakatan kami dan pasangan, saya membangun kota, Rizky Aprilia membangun desa. baik, saya lihat pasangan Bapak itu adalah wanita kalau saya, Dr. Rizky Aprilia, juga adalah anggota DPR RI kalau tidak salah, benar? Anggota DPR. Nah, beliau di komisi berapa, Pak? Sebagian Bidang apa saja? 5 tahun, 4 tahun di komisi 4 ya, Rizky Aprilia, dan sekarang di komisi 3. Komisi 4 itu pertanian. Banyak sekali dukungan dari calon wakil gubernur ini selama jadi anggota DPR ke daerah-daerah. Memberikan bantuan sapi, alat-alat pertanian, semua. Nah, ini juga memantau harga subsidi, pupuk subsidi gitu ya. Saya yakin nanti urusan ketahanan pangan akan maju sekali di Palembang. Nah, karena dia sangat memahami itu. Nah, baru pasangan saya, sawah-sawah juga infrastrukturnya aku, urusan sawah dan lain-lain. Aprilia, Rizky. Baik, secara penonton. Baik, secara penonton, itulah Edi Santana ya. Dan pasangannya ini juga adalah dari komisi DPR, salah satu komisi DPR RI ya, komisi 4 ya. Mungkin pasangan ini akan bersinergi. Kira-kira sinergi apa yang akan dilakukan dengan pasangan Bapak ini? Kira-kira karena sama-sama anggota komisi, mungkin dapat artinya itu mengalirkan dana khusus karena selain APBN barangkali. Ya, kami sangat tahu kan di kondisi di DPR RI, karena sudah berpengalaman di situ. Ternyata seluruh anggaran di Republik ini yang menyetujui, yang membahas itu di DPR RI. DPR RI ya. Artinya nanti kalau saya jadi gubernur, Rizky jadi wakil gubernur, kami akan tongkrongi DPR, teman kami banyak, dan mudah-mudahan mengalir anggaran banyak di sini. Saya urusan infrastruktur, Rizky Aprilia urusan ketahanan pangan. Saya membangun kota, dia membangun desa, gitu sepakatannya. Baik, saudara penonton ya, itulah tokoh Sumatera Selatan ya, yang dulunya mantan wali kota, banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Mungkin nanti akan diterapkan apabila ia akan menjadi gubernur Sumatera Selatan. Demikianlah sebuah bicara singkat kami dengan Edi Santana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.